informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. RRI kanal pemilih cerdas, RRI kanal perempuan dan anak. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan pengabenan massal Desa Adat Buleleng. Nanti kita akan berbincang bersama klien Desa Adat Buleleng, Bapak Insinyur Nyoman Sutrisna MM, dan bersama Ketua Panitia Ida Bawati Gede Suwanda SPD MPD. Terkait dengan topik kita pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 0362 24644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Terkait pengabenan, dalam pelaksanaannya tentu ngaben merupakan tahap terakhir perjalanan manusia di bumi, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Masyarakat kita menganggap seperti itu juga. Nah, oleh karena itu jika muncul tradisi ngaben massal yang tujuannya tentu ini sangat membantu meringankan beban biaya keluarga yang ditinggalkan. Nah, bagaimana pelaksanaan pengabenan massal Desa Adat Buleleng? Langsung kita akan bahas hal ini pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Benten klien Desa Adat Buleleng, Bapak Insinyur Nyoman Sutrisna MM. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa RRI di mana saja berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir Niki di RRI Singaraja pagi ini. Pak Nyoman tidak sendiri Niki, Pak Jero wenten Ida Bawati Gede Suwanda juga hadir selaku Ketua Panitia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajang Semang. Rahajang Semang Niki, semua sudah hadir. Wah, Niki kalau membahas pengabenan massal tentu ibaratnya bisa menjadi kabar gembira juga begitu, meringankan genten, karena istilahnya meringankan genten nggih. Tapi sebelum ke hal tersebut mungkin masyarakat kita juga ingin mengetahui begitu sejatinya pengabenan massal niki punapi atau seperti apa, atau apa sih sebenarnya pengabenan massal ini? Apakah sama dengan pengabenan jika dilakukan sendiri-sendiri atau bagaimana? Sebelum ke Pak klien, ini ke Ida Bawati Dumun nggih, Pak Jereng nggih. Nggih, terus. Nggih, terus. Nggih, suksema puniki rahajang para pamirsa sareng sami rahajang Semang. Indik pengabenan massal. Jadi intinya sih sama, patah sekali pengabenan. Jadi ada yang namanya pengabenan mulai sangkane ngewangun, muake puniki. Ngelantur wenten sekali pengabenan sane kelaksanaan oleh organisasi, kelompok begitu. Dalam kategori dikatakan massal. Nah, dalam hal ini di Adat Buleleng sampun kaping 3 niki. Presiden ngelaksana yang ngamargiang pula pali pengabenan massal. Dadosne pengabenan massal niki semata-mata tujuannya adalah membantu masyarakat Krame. Jadi bukan berarti ngaben massal itu adalah ngaben yang sifatnya ngirit, bukan. Secara prosesi pengabenan niki sama dengan pengabenan muake. Apakah itu nyuwas geni atau yang lainnya. Jadi ini sama karena prosesi yang namanya ngaben itu tidak bisa dikurangi. Tahapan-tahapannya itu harus, itu sudah satu SOP begitu kalau jadi protapnya sudah ada. Cuma karena ini dilakukan secara massal, jadi secara bersama-sama, ya pasti kalau satu pekerjaan dilaksanakan bersama-sama akan menjadi lebih ringan, baik itu dari segi biaya, baik dari segi pengerjaannya, karena tenaga tentu kita bisa manfaatkan banyak orang begitu. Nah, dalam hal ini pengabenan massal di Desa Adat Buleleng, jadi banyak sekali yang memulainya. Ada yang memulai dari memang dia awalnya
Mekingsan Ringgeni. Nah, dulunya meninggal kemudian Mekingsan Ringgeni. Ada yang dulu memang meninggal kemudian Mopendam Ring Pertiwi jadi Mekingsan Ring Pertiwi. Ada yang sudah ngaben tetapi sekarang dia ikut tahapan berikutnya yaitu nyekah. Nah dalam hal ini ada juga yang warak keruron, ada juga yang ngelangkir. Nah itu yang nanti kita sebut dengan istilah ngerapuh. Ada juga yang memulai dari ngelungah. Jadi itu semua kita rangkum. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita hitung itu hampir 200 lebih itu. Nah, dengan perhitungan kalau sampai data kemarin itu jadi sawu saja, sawu yang ikut ngaben itu 115 sawu. Jadi 115 sawu yang ada dari Mekingsan Ringgeni, ada yang memulainya dari memang Dumun Mekingsan Ring Pertiwi begitu. Jadi yang ngelungah itu ada 12. Kemudian yang ngerapuh itu ada 80. Mungkin lebih karena kemarin ada juga yang masih daftar. 80. Kemudian yang ikut prosesi nyekahnya itu 26. Jadi banyak. Nah kalau itu dikalikan dengan satu sawu aja 10 orang udah ribuan. Jadi, nah dengan banyak kerama yang dilibatkan tentu akan menjadi lebih ringan dan biaya juga menjadi lebih ringan. Terutama dalam hal ini biaya itu sudah kita hitung-hitung sehingga cihne bakti seorang kerama sang yajemane yang madui sawu itu betul-betul diringankan. Nah sehingga dalam hal ini yang sampaikan bagi mereka yang ikut ngaben. Jadi ngaben ini apakah dia dari Mekingsan Ringgeni atau Mekingsan Ring Pertiwi sampai selesai ngaben kemudian nyekah kemudian sampai dengan mepaingkup sampai dengan majar-ajar itu dan terakhir sampai dengan ngelingyahang Raja Newate ring Merajan utawi ring Paibon itu hanya dikenakan 3.500.000. Jadi itu semata-mata untuk Banten gitu. Jadi untuk Banten. Kemudian mereka yang ikut dari nyekah itu dari nyekah sampai kemudian majar-ajar dan ngelinggihang Raja Newate itu mereka itu kena cuma 1.500.000. Kemudian mereka yang ikut ngerapuh dan ngelungah itu cuma kena 500.000. Jadi dari segi biaya jelas sangat ringan. Dan sedemikian biaya itu sebenarnya sih tidak cukup itu dalam prosesi ngaben. Inilah keterlibatan desa adat. Jadi dalam bentuk kepedulian kepada kerama, desa adat Buleleng membantu kerama dalam bentuk yang lain. Artinya cine bakti sang yajemane ditunjukkan dalam bentuk perebiu Banten, sedangkan perebiu yang lain tentunya juga sangat besar seperti misalnya ya penyediaan sarana prasarana, penyediaan konsumsi dan lain sebagainya itu sangat besar juga. Nah itulah yang diakomodir oleh desa adat Buleleng sebagai bentuk kepedulian kepada kerama. Jadi ikut bertanggung jawab lah. Nah, apalagi sekarang desa adat Buleleng juga diikuti oleh 4 sawu yang kategori Atme Pape. Jadi Atme Pape itu adalah sawu atau orang yang meninggal yang tidak diketahui asal usulnya. Nah, jadi apakah itu mereka meninggal kemudian tidak ada keluarga, atau mungkin dia tabrakan meninggal tidak ada keluarga, tidak ada yang mengakui. Jadi dari pemerintah daerah itu dari dinas sosial itu menitipkan kepada desa adat Buleleng. Nah tentu ini kan
kalau secara kasat mata kan cuntake desa gitu. Nah, jadi pada kesempatan Desa Adat Buleleng mengadakan pengabenan massal sebagai bentuk tanggung jawab, jadi mereka itu diikutkan dalam pengabenan massal ini dengan catatan kita juga ya namanya ini kan harus ada orang yang bisa melakoni, bertanggung jawab, kemudian ikut bersama-sama melaksanakan. Dan dari dinas sosial itu sudah mengikut sertakan. Jadi dari 4 sawu itu kurang lebih nanti akan melibatkan 20 orang dari dinas sosial. Jadi diminta tenaganya untuk ikut mopailen begitu. Wah, luar biasa niki sebenarnya peran dari desa adat nggih. Nah, ini cuma ada di Bali, desa adat. Niki di Buleleng nonton desa adat Buleleng. Ini ke Pak Klian desa adat Dumu niki. Kalau untuk pelaksanaannya kapan niki Pak Jero? Terima kasih. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Idewawati sebagai Ketua Umum pengabenan massal yang ketiga di Desa Adat Buleleng. Tentu kami mendasari sebagai klien desa mencoba program yang ada di Desa Adat Buleleng ini kita lakukan dengan beberapa tingkatan. Ada program jangka pendek, ada program jangka menengah, ada program jangka panjang. Nah, tentu di dalam konteks sekarang ini ya kami sudah waktunya yang ketiga ini di tahun 2023 ini kami akan mengadakan ngaben massal yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Nah, bagaimana proses daripada pengaben massal tadi sudah dijelaskan oleh Idewawati, dan kami mempunyai tanggungan secara umum karena tadi sudah disampaikan dinas sosial mengadakan suatu komitmen kerjasama dengan dengan Desa Adat Buleleng. Ada yang dikatakan mayat-mayat yang telantar tersebut dipendem di Setra Adat Buleleng. Kita ada wewidangan selain 14 banjar adat yang ada di Setra Adat Buleleng, tentu ada bidang untuk khusus orang-orang yang terlantar. Nah, dengan terlantar tersebut tadi sudah dijelaskan kami mempunyai kewajiban yaitu melakukan ngaben atme pape. Nah, dalam atme pape ini tentu kami agar dibantu nantinya oleh dinas sosial di tempat prosesi daripada ngaben massal itu supaya orang-orang ataupun 4 sawu yang dilakukan itu supaya ada yang ngamungin. Oleh karena itu sumber daya manusia yang kita minta nanti ya secukupnya proses-proses yang dilakukan itu supaya betul-betul ada yang ngamungin. Kemudian program-program ini tentu Desa Adat Buleleng berdasarkan atas awik Desa Adat Buleleng nomor 1 tahun 2013 revisi yang keempat itu, bahwa yang ikut ngaben ini boleh saja dari Desa Adat Buleleng maupun di luar Desa Adat Buleleng. Nah, kami mempunyai suatu awik ini kita laksanakan dengan seksama supaya apa yang dikatakan Idewawati tadi, bagaimana peranan desa adat ini agar mengayomi bagaimana supaya saudara-saudara kita ataupun semeton kita yang tidak mampu, mari kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu warga Desa Adat Buleleng di luar Desa Adat Buleleng diperkenankan untuk ikut. Dalam hal ini ada dalam ngaben massal ini ada yang ikut dari Desa Adat Panji. Nah, kemudian di jumlah yang tadi sudah disampaikan oleh Idewawati, ada 1-2 orang dari luar Desa Adat Buleleng tentu saja boleh, karena awi kita menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu, tetapi ada syarat-syaratnya. Ada perbedaannya begitu ya? Syarat yang pertama agar mengikuti
apa yang menjadi prosesi sesuai dengan awik-awik desa adat Buleleng. Jangan sekali nanti membawa awik dari desanya, sehingga kita akan confuse ataupun berbeda tatanan-tatanannya atau dressnya. Nah, oleh karena itu syarat ini kami sampaikan. Syarat yang kedua yang tidak kalah pentingnya lagi, bahwa ada kerama desa adat Buleleng. Setiap suatu piodalan, setiap suatu kerja bakti atau gotong royong itu harus istilahnya ngayah. Nah, karena sekarang di luar desa adat Buleleng tidak ada kekenan, ya. Nah, kita di dalam awik-awik desa adat Buleleng dan pararemnya, kita ada semacam punya yang punyanya tersebut besarnya, kalau di luar desa adat Buleleng berada dalam Kabupaten Buleleng itu punyanya 1 juta. Kalau di luar desa adat Buleleng, di luar Kabupaten Buleleng, dalam Provinsi Bali itu punyanya 1,5 juta. Kemudian ada kerama yang di luar desa adat Buleleng, di luar Bali, bisa Kalimantan, bisa luar negeri dan sebagainya. Karena mohon maaf, ada juga semeton kita dari Australia, Finlandia, Belanda, ada yang menggunakan setra adat Buleleng. Maka dari itu kita kenakan punya sebanyak 3 juta. Nah, hal-hal ini sudah kita kalkulasi dan perbedaan-perbedaan ini sudah kami lakukan paruman desa dan masukkan ke dalam perarem yang ada di desa adat Buleleng. Punya niki di luar biaya untuk pengabenan niki nggih? Tentu saja berbeda. Tadi punya biaya yang dilakukan oleh ngaben masal itu sudah dijelaskan oleh Ida Bawati, bahwa kita meringankan seringan-ringannya. Kemudian karena ini di luar desa adat Buleleng, berarti biayanya di luar daripada biaya pengabenan yang sudah ditentukan tadi. Dia mempunyai sebanyak yang kami sebutkan tadi. Baik, ini kan rutin tadi, ini yang ketiga kalinya untuk tahun niki. Ini berapa tahun sekali Pak Jero? Tentu di dalam program ini kami lakukan 5 tahun sekali. Kami lakukan pada tahun 2014, kemudian 2019, kemudian kita lakukan di 2023. Nah, hal ini konsensus kita di dalam awik-awik desa adat Buleleng dimasukkan ke dalam perarem itu. Kami berkewajiban untuk melaksanakan pengabenan massal selama 5 tahun sekali. 5 tahun yang rutin dilaksanakan. Berarti ini kan 24 sampai 31. Pendaftarannya masih dibuka atau gimana nih saat tentu. ini? Kami tadi Ida Bawati sebagai panitia telah membuat suatu skenario ataupun jalannya daripada ngaben ini dari sebelum tanggal 24 dan prosesi di tanggal 24 sampai tanggal 31, dan juga setelah ngaben massal itu ada yang namanya yang majar ajar itu sudah dilakukan, nanti prosesnya sudah dilakukan, membuat jadwal. Nah, jadwal ini kami sudah sosialisasikan. Baik melalui banjar-banjar adat, kemudian juga media sosial. Sekarang RRI membantu juga di dalam sosialisasi ini. Tentu kami mendaftarnya ini sudah ketiga kalinya. Artinya kemarin tanggal 28 Oktober kita tutup, tetapi diberikan kesempatan lagi di dalam paruman ini sampai dengan tanggal 5. Paruman tanggal 5 kemarin, paruman desa juga memberikan suatu kelonggaran lagi bagi saudara-saudara kita yang belum mendengarkan, belum diinformasikan oleh klien banjar adatnya. Nah, maka dari itu kami mengundur lagi sampai deadline yang ketiga ini adalah batasnya tanggal 10 November. Nah, 10 November dan pembayarannya batas terakhirnya adalah 15 November. Nah, sudah 3 kali penambahan ini tentu saja kami sudah dalam paruman desa kemarin
supaya betul-betul ini di close ataupun ditutup, sehingga nanti kami melakukan koordinasi dengan juru-juru sarati tidak sulit. Nah, tadi sudah diberikan jumlahnya tersebut sudah ada. Kami melakukan koordinasi dengan juru-juru sarati yang ada di Desa Adat Buleleng, kami kerjakan secara bersama-sama. Kemudian kita pakai dalam panitia ini ada koordinator. Koordinator juru sarati ini yang nanti mengemas bagaimana peranan-peranan daripada juru-juru sarati yang lainnya. Nah, mudah-mudahan Desa Adat Buleleng ini semakin lama semakin katakanlah tatanannya, prosesinya diketahui oleh masyarakat. Nah, tentu kami informasikan juga dengan adanya Setra Adat Buleleng, ada Petunon sekarang, ada krematorium juga, ini menambah atau membantu daripada Krame supaya betul-betul Krame merasa diringankan. Bahkan kalau boleh kami sampaikan dalam konteks ngabenan masal ini, di luar itu kami tetap mempunyai suatu toleransi ataupun pengembangan supaya Krame ini betul-betul bisa diringankan dengan beberapa paket. Ada paket A sampai paket E. Silahkan memilihnya. Nah, itu informasi sementara. Baik, apalagi Buleleng ini kan banyak pendatang juga, dan bersyukurnya ini tidak hanya untuk masyarakat di Desa Adat Buleleng saja, tapi di luar Desa Adat Buleleng juga dirangkul bersama, Pak Jureng ya? Betul sekali, itu yang tujuan kami di Desa Adat Buleleng ini, bagaimana merangkul dan mengayomi Krame. Jangan sampai Krame itu istilahnya lepas daripada ikatan dalam katakanlah agama kita sendiri. Prosesinya sampun pragat kenten nggih, Betul tidak ada sekali. utang lagi untuk yang ditinggalkan begitu. Tapi apakah ada pembatasan nantinya Pak Jero? Kan ini pendaftarannya sampai tanggal 10. Apakah ada targetnya? Wah, ini cukup segini saja karena sudah terlalu banyak nih sawonya, apa seperti itu? Tidak, kami sebanyak-banyaknya, tetapi kami tentu korelasinya supaya bagaimana juru-juru sarati ini menyiapkan Bantennya itu tidak keberungsung, apa istilahnya itu, tergesa-gesa ya. Nanti, Oleh karena itu kami mempunyai suatu komitmen berapa hari setelah ini supaya bisa dilaksanakan oleh juru-juru sarati. Oleh karena itu sekali lagi batas terakhir adalah tanggal 10 November tahun 2023 ini. Baik, Ida Bawati nanti genah karyanya ini ring dijer ada sih? Jadi untuk tempat pelaksanaan upacara itu ada 2. Jadi sebagai tempat atau bali sawunya, jadi seperti yang dilaksanakan pada saat pengabenan yang kedua itu di Sidre. Langsung ya. Nah, di Sidre sekarang Sidre sudah jauh berbeda dari yang dulu. Jadi penataan Sidre sudah seperti bukan Sidre begitu ya. Nah, itu sudah tertata rapi, jadi udah bersih begitu. Sudah terang benderang begitu. Jadi itu juga berkat dari kesigapan daripada kalian desa itu yang sudah ya banyak pemerhati ikut di sana. Jadi Bali Sawu itu di sana di Sidre Desa Adat Buleleng. Nah, kemudian nanti untuk tempat penyekahan, jadi tempat penyekahan itu ada di sekretariat utawi di belakang sekretariat Suke Duke Pura Dalem, itu dalam artian Petunon itu punya semacam gedung serbaguna. Jadi di sana kita peruntukan untuk melakukan upacara nyekah. Nah, cukup luas juga di sana. Jadi sehingga ya rasa kalau di Sidre itu dalam konteks masih dalam bentuk sawu. Kemudian kalau sudah namanya sawu prostike lanjut kepada nyekah itu adalah atme prostike itu, ya kita carikan tempat yang lebih ini. Jadi di luar daripada Sidre. Kalau dulu di Jabu Sisi Pura Dalem, jadi yang kedua.
pengabenan yang kedua di Jabu Sisi Prodalem. Kalau pengabenan yang pertama itu semua apakah balai sawe kemudian balai sekahnya itu ada di Sasana Budaya. Jadi justru di sana banyak sekali waktu pengabenan yang pertama. Sampai 800 sawu itu karena itu adalah pengabenan yang pertama kali mungkin saat jadi itu, ya 800 sawu dan sampai 80 yang rapuh itu banyak sekali. Nah setelah di program 5 tahun berikutnya baru 2019 sekitar 150. Nah sekarang mungkin 120-an. Jadi ada 2 tempat sebenarnya. Ya di situ sebagai balai sawunya, tempat langsung sebagai tempat pembasmian nanti di sana sehingga seputaran di sana, dan di Petunon utawi di belakang sekretariat gedung serbaguna itu suku duku pengomong Prodalem itu di sana tempat nyekahnya. Kemudian Mopayengkup juga di sana. Kemudian nang akene Mopayengkup baru kemudian besoknya itu Majarajar di Kayangan Tinggi. Karena sudah 5 tahun sekali mungkin lebih sedikit yang ada di bawah mungkin ya, baik. Ini sangat memudahkan juga. Kita juga nanti mungkin akan berbincang juga dengan pendengar. Mungkin ada hal-hal yang ingin pendengar tanyakan, tanggapi, atau mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja melalui line telepon kami di 0362244644 atau bisa mengirimkan WhatsApp juga Niki di 081139997990. Langsung kita sapa Dumut. Mohon izin Niki di line telepon. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih, sareng sira niki. Yang Narde. Pak Narde, nggih Pak Narde di Bratan Durus. Om Swastiastu, Pak yang sadar Buleleng. Om Swastiastu. Beserta jajarannya. Yang yaitu wenten tapi yang kemungkinan dan mudah-mudahan tidak terjadi. Di tadi yaitu akan direncanakan untuk ketiga kalinya upacara pengabenan bersama di Buleleng. Ini suatu ide yang luar biasa dan sangat penting artinya bagi umat Hindu. Nah, enten kasus misalnya seperti yang pernah yang dengar, yang baca, misalnya pada hari tahun 2023 nanti Bapak merencanakan Kelihatan Sadat Buleleng merencanakan yaitu pengabenan bersama. Kemudian di suatu tempat misalnya di Karangasem ada penduduk Karangasem atau Banjar yang ada di Karangasem, salah satu Banjar, mereka punya keluarga ada di Jawa. Kemudian menurut adat di sana yaitu di Sikalupadre, bahwasanya mereka itu ingin dilakukan upacara pengabenan di Karangasem. Tetapi karena suatu hal tertentu mereka tidak diperkenankan oleh banyak adat yang ada di sana, apalagi pengabenan, yaitu penguburan mayat saja tidak ada. Nah kebetulan pada saat itu di Buleleng, nah ini direncanakan 2003 ada hal yang seperti itu. Mereka ingin ikut karena merasa diri yaitu sebagai umat Hindu. Bagaimana tanggapan Bapak kalau mereka itu ikut di Buleleng? Karena mereka juga sebagai umat Hindu yang kebetulan yaitu Banjarnya tidak di Buleleng tapi ada di luar Buleleng. Apa langkah-langkah yang diperlukan, yaitu hal-hal apa yang persyaratannya harus dipenuhi. Barangkali ada kasus seperti itu nanti. Semoga tidak terlihat Pak Putu terlihat, tapi saya tahu Pak Putu sangat bijaksana untuk hal itu. Nggih, suksema Pak Narde sampun nyarengin niki di Bratan ya. Silakan pendengar yang lain bisa ikut serta juga niki. Ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan karena di line telepon 24644. Kemudian ya kalau di WhatsApp ini kalau untuk upacaranya nanti pemuput dalam upacara ngaben sire saat nike prosesinya seperti apa katanya niki. Baik, di line telepon kembali kami sapa pendengar. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, nggih Pak Nyoman Sudarsana niki.
Iya, betul sekali, Pak. Nggih, di Bakti Sraga terus Pak Nyoman. Nggih, nggih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan juga Ibu Bawati, Ketua Panitia Pelaksanaan Ngaben Masal. Terima kasih atas sosialisasi, informasi-informasi yang akan dilaksanakan di RSI sehingga nanti Keramadisa mengetahui apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Desa Adat Buleleng. Kami sangat apresiasi apa yang telah dilakukan Desa Adat Buleleng terkait dengan program-program yang ketiga kalinya ini ya sudah akan dilaksanakan. Nah, kami melihat dari pelaksanaan yang pertama sudah dilaksanakan sampai ketiga ini. Tentunya harapan kami mudah-mudahan pelaksanaan ngaben masal ini betul-betul dapat membantu masyarakat yang terutama yang tidak mampu sehingga dia dapat mengikuti acara pengabenan ini. Tentunya kami melihat Desa Adat ini betul-betul mempunyai komitmen membantu masyarakat atau keramu yang ada di Adat Buleleng. Juga di luar Adat Buleleng juga dibantu bisa mengikuti acara ini. Demikian yang kami sampaikan, dan sekali lagi kami mohon untuk perbia masing-masing sawe mohon dijelaskan kembali karena kami terlambat mengikuti tadi. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan di mana juga terkait dengan tempat sarana-prasarana untuk kegiatan ngaben masal ini, penataannya sudah bagus sekali. Kami lihat sudah, terutama di tempat Mekah ini, sudah ada gedung yang sangat memadai untuk pelaksanaan. Dibandingkan dengan waktu pertama awal diadakan di gedung kesenian itu sangat-sangat mumpet sekali ya, sangat kecil sekali. Itu sangat kewalahan tempatnya. Di mana kami pertama mengikuti di sana, mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Sekian aja. Mudah-mudahan pengabenan masal di Adat Buleleng dapat berjalan dengan lancar, dapat membantu masyarakat, terutama yang tidak mampu dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Sukses Pak. Sukses Pak Nyoman Sudarsana niki di Bakti Sraga sudah ikut serta ya. Karena yang pertama mungkin karena baru pertama kali dan banyak tadi disampaikan pesertanya juga. Kemudian di WhatsApp niki banyak yang mengapresiasi Pak Jero dengan adanya ngaben masal, tentu ini sangat memudahkan masyarakat. Tidak ada lagi kesan upacara ngaben itu mahal katanya. Yang penting peragat kena niki. Nggih, sukses untuk pendengar semuanya, nanti bisa ikut bergabung lagi bersama kami di line telepon 24644. Tapi sebelum ditanggapi kita jeda sejenak dulu nggih. Nanti akan kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1. Beli Bema ninggalin kalender nih. Konden apa teh ada lo? Lakar ngalih dewasa nyuang kucet nih. Sing beinget beli Om, Rainane bepak. Ingetang jatah hari rayane beli. Tiang lakar beli baju anyar, sandal tegeh, terbuah-buahan impor, pangsing kalah hawa jak banyarane beli. Dong kaden nak ngujang. Loh, orang ini menah. Merainan sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor, mebusana serba mewah. Ane penting semampu irage. Ya diastun aturannya sederhana, tapi tulus lan ikhlas. Ento madan meyadnya ane bener. Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita. Karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas. Trikaya Parisuda merupakan pendidikan karakter dalam ajaran agama Hindu yang perlu menjadi pedoman bagi para pemeluknya. Trikaya Parisuda berasal dari kata tri yang berarti tiga,
Kaya yakni perbuatan atau tingkah laku, dan parisude artinya yang disucikan. Maka trikaya parisude adalah 3 perbuatan yang disucikan, di mana perilaku tersebut haruslah dimiliki oleh setiap manusia, khususnya dimiliki oleh penganut Hindu untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin. Berpikir yang bersih dan suci atau manacika, berkata yang baik, sopan dan benar atau wacike, dan berbuat yang jujur, baik dan benar atau kayike adalah inti dari konsep trikaya parisude. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hebal Kengken pagi ini membahas pengabenan massal Desa Adat Buleleng. Kita masih berbincang bersama klien Desa Adat Buleleng, Pak Jero Insinyur Nyoman Sutrisna MM, dan juga bersama Ketua Panitia Ida Bawati Gede Suhada SPD MPD. Tadi yang sudah sempat bergabung melalui line telepon di 24644 mungkin akan langsung ditanggapi dumun nggih sebelum nanti angkat telepon lagi niki. Pak Jero terus dumun tadi ada Pak Narde sareng Pak Nyoman Sudarsana di WhatsApp juga ada apresiasi juga niki. Terus nggih, suksema pertama Pak Narde dari Pak Narde dari Beratan Penglingsir di Tiang niki terus koordinasi terus sama ragane. Banyak petikat-petikat yang terus disampaikan kepada kami, ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik di Desa Adat Buleleng. Nah, apa yang menjadi pertanyaan Pak Narde, kekhawatirannya mudah-mudahan tidak terjadi. Namun di dalam awik-awik Desa Adat Buleleng nomor 1 tahun 2013 revisi yang keempat sekarang ini, bahwa semeton yang istilahnya dari luar Desa Adat Buleleng diperkenankan, karena di dalam pasal 71 sampai dengan 76 di dalam proses fitriatnya itu sudah diatur sekali di sana di awik-awik. Oleh karena itu sekali lagi krama yang di luar Desa Adat Buleleng diperkenankan untuk ikut ngaben masa dengan persyaratan tadi sudah yang sampaikan. Yang pertama mengikuti awik-awik Desa Adat Buleleng. Yang kedua itu mempunyai karena ada analisisnya atau praremnya. Prarem yang kita sudah buat itu ya apabila di luar Desa Adat Buleleng seperti penjelasan kami tadi, bahwa kalau di luar Desa Adat Buleleng berada di dalam Kabupaten Buleleng itu mempunyai 1 juta Pak Narde. Kemudian yang istilahnya di luar Desa Adat Buleleng, di luar Kabupaten Buleleng dalam Provinsi Bali itu 1,5 juta. Kemudian apabila di luar Desa Adat Buleleng, dia di luar Bali terserah Kalimantan, luar negeri itu bisa saja dia mempunyai 3 juta. Nah, persyaratan ini kita lakukan karena sudah ada di awik-awik dan prarem. Mudah-mudahan keramu yang dari luar Bali ikut di sini dan mendengarkan, dipersilahkan. Akan tetapi kami sudah membuat jadwal. Apa yang diperankan oleh Ida Bawati di dalam jadwal ini sudah skedulnya ketat sekali. Bahkan kami minta dispensasi terus untuk mengulur-ngulur supaya pendaftarannya lebih lama gitu. Sudah 3 kali kita perpanjang yang terakhir nanti sekali lagi terakhir kita akan tutup pada tanggal 10 November tahun 2023 dan pembayarannya terakhir adalah tanggal 15 November tahun 2023. Nah ini mudah-mudahan ini diketahui betul sehingga nanti apabila lewat dari tanggal tersebut kami akan putuskan karena berkaitan dengan sarana dan prasarananya, ya itu Banten dan sebagainya. Walaupun sebenarnya di daerah asalnya yang ingin ikut serta nikah tidak diizinkan sebenarnya dia melakukan prosesi pengabenan, kata Pak Jerek. Pada intinya bahwa kami menerima saja keramu yang istilahnya ada peristiwa-peristiwa di daerah lain, ya. Karena mungkin ada beberapa larangan dari desa adat lain karena di sana ada masalah geodalan, taglinge dan sebagainya. Kecuntaannya itu pangten istilahnya biute
tidak diperbolehkan, itu bisa saja ke kita gitu. Nah itu dia ada problem. Dan apabila ada persoalan, nah persoalan inilah yang harus diselesaikan lebih dahulu dalam artian bahwa kita diam kerama dan mau melakukan tindakan pelaksanaan di desa adat Buleleng, kita akan terima. Ini HAM-nya jangan sampai kita ini melanggar HAM gitu. Kemudian di WhatsApp itu diinformasikan tadi ya bahwa pemuput di pengabenan ini supaya tidak keliru di dalam menerjemahkannya, nanti Ide Bawati sudah membagi sekali itu. Ada dari Ide Pedande, ada dari Empu, dari Begawan. Nah, mungkin di situ sudah sampai tempatnya pun ya Ide Bawati sudah memikirkan, dikelompokkan kelompok ini. Nah ini desain inilah saya sekali lagi sebagai klien desa mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah diskeneriokan ataupun dipresentasikan pada waktu Paruman Desa. Nah dengan Paruman Desa menyampaikan skenario harus dibuat dan kami menginginkan juga supaya nanti semua prajuru pun harus tahu tentang itu. Nggak tahu nanti istilahnya ada regenerasi, ya jangan sampai Ide Bawati aja yang tahu ya. Ini kami mintakan supaya dipeganglah sama semua ketua 1, ketua 2, ketua 3 dan koordinator-koordinatornya. Nah ini secara profesional beliaunya seperti itu dan sudah disampaikan dan kami terima kasih. Kemudian ada istilah tadi kalau saran dari Pak Sudarsana ya, ini pengabenannya katanya apakah boleh dari luar gitu, hampir identik dengan Pak Narden ya. Pada prinsipnya karena beliau terlambat mendengarkan itu tadi sudah saya sampaikan betul, yang pada intinya apalagi saran-saran beliau pernah mengikuti istilahnya pengabenan massal yang pertama itu di Sasana Budaya, terus pengabenan yang kedua itu ada di Setre dan yang ketiga di Setre. Nah tempatnya ini sudah diatur betul sekarang. Bahkan terima kasih kami sudah bekerja sama dengan suatu istilahnya suka duka pengemong Pura Dalem yang berdampingan dengan Setre kami selalu melakukan koordinasi bagaimana Setre kita, bagaimana suka duka pengemong Pura Dalem kita coba rangkum sedemikian rupa supaya betul-betul meringankan daripada kerama dan mendekatkan prosesi ini secara kebersamaan. Tempat petunonnya ada di Setre, kemudian nyekahnya juga berdekatan sekali, berimpitan gitu. Nah oleh karena itu sekali lagi ini merupakan desain yang sudah diatur oleh desa adat. Mudah-mudahan desain ini kelama-kelamaan kita bisa sempurnakan sedikit demi sedikit. Saya kira demikian. Nanti ini bisa ditambahkan oleh Ide Bawati juga Niki, karena di WhatsApp juga banyak juga yang bertanya Niki Pak Jero. Kemudian terkait dengan Niki Wetan Bu Madi juga disambangkan. Bapak narasumber Niki sebaiknya digalakkan ngaben massal karena tidak ada tata caranya yang hilang. Di samping penghematan biaya, namun kalau ngaben massal di tempat-tempat tertentu terasa ada yang hilang tata caranya. Misalnya tata cara murwe daksine ring pempatan tidak ada, gotong royong juga terasa kurang. Yang berasa tidak enak sekali Niki murwe daksine memakai ambulan dan lain-lain. Nah kemudian Wentan Pak Romi juga yang menanyakan, dalam pengabenan massal saya dengar ada prinsip subsidi silang. Nah mohon diceritakan mengenai masalah tersebut. Selama ini sudah sekian kali diadakan pengabenan massal, persoalan apa yang sering muncul dan cara mengatasinya seperti apa? Nggih, terus tumun sareng Ide Bawati tumun mungkin nggih, terus Ida. Nggih. Terima kasih. Jadi ada banyak itu pemirsa yang menanggapi secara positif dari Pak Narde itu. Terima kasih. Jadi inilah fleksibilitas daripada desa adat Buleleng yang berbeda dengan desa adat lain. Jadi tidak hanya fanatisme, tapi ikut membantu kerama.
Jadi walaupun dia berada di luar desa adat Buleleng, apakah itu meninggalnya di luar Bali begitu, itu kalau memang dia kalau kerama kita ya, kerama kita walaupun dia meninggal di luar Bali atau di Jawa atau di mana, tetap diakomodir. Ya, apalagi orang Atmo Papu yang terlantar entah dari mana itu, kita fasilitasi, apalagi keramu kita walaupun dia berada di desa adat lain, tapi kalau dia mau bergabung dan ikut sesuai dengan restu kita, ya kita juga fasilitasi. Jadi ya dalam notabene kita membantulah keramu umat Hindu dimanapun dia berada, dengan tentu ada persyaratan-persyaratan yang sudah dimasukkan di dalam prarem begitu. Nah kemudian untuk pemuput, jadi karena demikian banyaknya keramu Sang Yajimane dengan berbagai klan gitu, jadi biar tidak salah ini, sebab mungkin saja dia musiwe beda gitu. Jadi untuk mengakomodir Sang Yajimane dengan berbagai klan itu, kita menyediakan pemuput dari Ide Pedande atau Ratu Perande, yang mungkin nanti akan bisa ini dari golongan Arya begitu. Banyak itu, ada Arya Wangbang, ada Arya Sidemon, Arya Tegakori dan sebagainya. Jadi tentu nanti akan musiwe, nunas penapakan, mepetik dan sebagainya itu kepada Ratu Perande. Nah kemudian dari dalam, ada yang dalam tarukan, dalam segede dan sebagainya, itu nanti dia bisa nunas petapakan ring Ide Begawan gitu. Kemudian dari kepasekan dan yang lain itu nanti bisa nanti nunas penapakannya di Ide Pandita Empu. Jadi kita akomodir semua. Nah ya, jadi tanpa mengurangi prosesi. Ini sekali lagi, walaupun ini ngaben masal begitu, semua prosesi tidak ada yang dikurangi karena itu adalah sakral begitu. Dan kemudian jadi semua prosesi ngaben tidak ada yang dikurangi. Dan ini mungkin yang menarik untuk desa adat Buleleng itu sudah terbiasa bahwa Banten walaupun sifatnya massal bukan berarti satu untuk semua begitu. Jadi khusus untuk Banten ada yang bisa digunakan bersama-sama, satu paket itu bersama-sama, tapi yang menjadi pokok itu adalah Banten Teben Sawu yang harus ngawu-ngawu. Nah inilah kadang-kadang perbedaannya. Kalau kita satu sawu itu diikuti oleh Banten Teben yang tersendiri. Jadi satu sawu satu Banten Teben yang tersendiri. Misalnya satu sawu satu Pemuriagan, satu Pisang Jati, satu Angenan, Tetuku, Bubuh Pirate, kemudian Panjang Ilang. Nah itu memang tersendiri. Jadi tidak ada yang hilang gitu. Nah kemudian mungkin kalau satu desa adat yang lain mengambil misalnya satu keluarga, jadi misalnya kan satu dadie dia hanya dibuatkan satu dadie ikut 10 gitu misalnya 10 sawu, tapi hanya dibuatkan 2 jenis ya, laki dan perempuan. Nah itu 2 saja kadang-kadang, atau satu klan hanya 2 saja, tetapi kita tidak. Jadi pengabenan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sekarang ini dengan harapan menjadi lebih baik, tetap Bantennya itu ngawu-ngawu, jadi sendiri-sendiri. Di samping ya memang ada sih Banten yang satu untuk semua, tapi misalnya Banten Pekiriman, Banten Caturnya itu memang ini. Nah kemudian Perbiye tadi mungkin Pak Sudarsana belum sempat ini. Perbiye itu untuk yang ngerapuh kategori apakah itu warak keruron,
kemudian ngelangkir dan ngelungah. Jadi warak keruron dan ngelangkir yang jadikan satu menjadi ngerapuh, kemudian ngelungah beda, hanya pirantinya beda. Tetapi prosesinya nanti akan sama, itu hanya kena per bieu 500.000. Kemudian untuk yang ngaben dari prosesi mepenyugjo, kemudian ngulapin, mungkah itu. Mungkah kemudian meseh lawang, mepedengan, sampai kemudian pembakaran, sampai nyekah mengajar-ajar sampai terakhir itu dikenakan biaya cuma 3.500.000. Nah, kemudian yang mengikuti mulainya dari nyekah, karena dulu sudah mengikuti prosesi ngaben, neng akene, kemudian apakah itu di Purdalam atau di mana, itu hanya kena per bieu 1.500.000. Itu dari nyekah sampai kemudian mengajar-ajar. Semua prosesi tidak ada dikurangi. Itulah keunikan daripada kita, mungkin beda dengan itu yang mungkin ditakutkan seperti tadi Bu Made, karena daerah lain mungkin ada yang dikurangi, Kenten. Baik. Tidak terasa hampir 1 jam nih Pak Jero. Kalau boleh menambahkan satu yang sangat penting supaya diketahui oleh Keramu, ya, bagi Keramu yang ikut di dalam melakukan pengabenan massal dan juga istilahnya prajuru sesuai dengan awik-awik desa adat Buleleng, kita akan lakukan cuntake. Kita takut apabila istilahnya ada krama, ada piodalan, supaya antara Pitrayadnya dan Dewayadnya itu tidak berbenturan. Oleh karena itu sekali lagi yang cuntake nanti adalah prawartake atau panitia pengabenan massal tahun 2023 dan krama yang ikut ngaben. Silahkan nih kalau ada istilah tupat landep, apa rainan dan sebagainya, silahkan untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu ini sudah diputuskan di dalam panitia dan juga di dalam awek-awek itu ada, ya kita sampaikan hari ini sosialisasinya. Cuntakannya berapa hari nanti Pak? Cuntakannya sudah dari tanggal 24 sampai dengan dari Negem Dewasa nih ke 24 sampai 31. Sekali lagi cuntakannya adalah prawartake dan pemilet atau yang mengikuti ngaben massal ini. Ini penting soalnya, kalau jangan sampai nanti bias dalam menerjemahkannya. Itu ada di awek-awek, tapi persyaratannya itu. Berarti kalau misalnya satu sane sareng ngaben ki, satu keluarga itu apa sama ibaratnya tapi dane kalau di rumahnya itu semua dadianya itu juga ikut cuntake. Dadianya itu yang harus ditegaskan. Itu penting soalnya, jangan sampai hal ini menjadi bias sehingga ada biute di kemudian hari. Oleh karena itu persyaratannya ikuti awek-awek desa adat Buleleng. Baik. Karena ini sudah ketiga kalinya mungkin akan diadakan. Sebelum-sebelumnya tapi ini kementan permasalahan-permasalahan yang mungkin sekarang akan disempurnakan lagi, Kenten. Betul sekali. Kami di desa adat Buleleng selalu melakukan evaluasi dari pertama, kedua, ketiga. Nah, bahkan yang sekarang ini jangan sampai terjadi, yaitu di dalam pedengan nanti kan kita akan melakukan dari Setre sampai ke Tugu Singa. Nah, Tugu Singa antara istilahnya tirte yang hadir yang dari tirte dari Mumbul itu, ya itu supaya tune in, jangan sampai terlambat ini nunggu. Ini perlu ada semacam koordinasi, kemudian ada HT yang bisa menyimak sampai di mana, itu harus diatur sekarang. Sehingga begitu klop nyekrop dia, kalau bahasa ini nyekrop ya udah jalan. Nah itu. Dan istilahnya juga ide pandite yang muput ini bagaimana tempatnya ini. Dulu kan istilahnya menjadi problem. Kari menggaburan lah ibaratnya kan waktu nikah. Kesana kesini gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Sudarsano pada waktu pertama seperti itu. Tapi sudah juga diatur karena
persoalannya sempit. Iya. Nah, sekarang mudah-mudahan di Sentra Adat Buleleng sudah ditata ya, mudah-mudahan tidak sempit lagi. Itu harapan-harapan kita, sehingga prosesi daripada pengabenan ini sudah diadakan evaluasi. Bahkan tadi saja yang namanya skenario ini harus dibuat supaya dipresentasikan dulu supaya semua tahu. Nah, itu yang perlu. Semoga berjalan lancar ini Itu semua doa harapannya. kita. Doa kita supaya berjalan lancar. Ya, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Ida Bawati, Dumun? Deres? Ya, sebagai kata akhir, jadi karena pengabenan massal ini adalah kerja karya kita, jadi bersama. Jadi Tiang minta kepada para pemilet itu nanti pada saat ada kegiatan gotong royong, jadi jangan sampai seperti Bu Madi tadi bilang, jadi kebersamaannya itu hilang. Ini tidak. Jadi kita harapkan dan kita akan berikan apresiasi kepada Keramu pada saat mempersiapkan sarana prasarana, baik itu di Bali Sekah maupun di Bali Sawu, itu memang ada kegiatan gotong royong nanti. Gotong royong. Jadi yang punya sawu kewajiban itu sebagai cina baktinya kepada leluhur, kepada yang akan diupacarai, ya harus ikut mempersiapkan. Jadi itu. Jadi di Setre untuk membuat Bali Sawunya, kemudian di Gedung Serbaguna untuk Bali Sekahnya. Jadi ada gotong royong. Nah, kemudian Persawiya bukan Purwodaksina. Jadi istilahnya kalau ini dalam hal kaitan Pitre, itu dalam hal misalnya sawu yang diusung, itu prosesinya perputarannya adalah Persawiya. Nah, kalau Purwodaksina beda nanti. Jadi masing-masing itu ada gininya. Jadi itu pasti juga akan dilakukan. Itu nanti minimal di tempat pembasmian. Karena itu tempatnya di Sitri sebagai balai sawunya. Begitu tedun sawu, kita akan runut dari urut 1 yang sudah kita atur sedemikian sehingga sirkulasi pada saat mau petik itu tidak mengaburan seperti dulu. Jadi sirkulasi gininya sudah kita atur sehingga menjadi lebih rapi lah, tertib. Nah, kemudian sudah tedun sawu, kita akan adakan persawi. Baru ke genah tempat pembakaran, pembasmian, baru nanti prosesi-prosesi yang lain bisa berjalan dengan baik. Semoga berjalan lancar. Pak Jero, tambahannya Dumun? Saya kira sudah. Yang penting bagi kami mudah-mudahan kebersamaan, ketulusan dan keikhlasan ini kita lakukan secara bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Gotong royongnya tetap Gotong ada, royongnya, gitu. Menyamu brayanya tetap ada, gitu. Karena itu ciri khasnya Bali, gitu. Baik, dan inilah peran keterlibatan desa adat. Nah, tentu semoga betul-betul ini dapat membantu masyarakat, nggih. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk informasi lebih lengkapnya, kalau mungkin ketinggalan untuk masalah biaya atau syarat-syaratnya, mungkin bisa langsung menghubungi Desa Adat Buleleng. Pak Jero, kenten media sosial, tapi di mana bisa lihat kenten? Pertama, kita memiliki kantor desa yang alamatnya di Jalan Veteran nomor 2. Bisa dihubungi Ida Bawati dan juga kami dengan nomor telepon 081 797 54 089. Mungkin Ida Bawati nomor telepon. Kalau yang Ida Bawati Gede Swande, jadi bisa dihubungi 087 861 567 100. Jadi 087 861 567 100. Yang tadi ketinggalan, tadi belum lengkap, kita harus langsung hubungi. Suksema, untuk para narasumber Niki yang sudah hadir terkait pengabenan massal Desa Adat Buleleng, semoga berjalan dengan lancar, Niki, sesuai harapan masyarakat semuanya. Tadi kita sudah berbincang pendengar bersama klien Desa Adat Buleleng, Bapak Jero Insinyur Nyoman Sutrisna MM, dan juga bersama Ketua Panitia Ida Bawati Gede Swanda SPD MBD. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah beratensi juga, Niki. Semoga informasinya sangat membantu, menginspirasi kita semua. Kami akhiri untuk dialog Hai Balik Ngeken pagi ini. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa.